Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana sehat kabeh Bang? Sehat semua? Alhamdulillah Mbak sehat. Ya, alhamdulillah. Pada di mana ini? Ada yang kerja, ada yang di rumah, ada yang Kerja ini Pak. kerja ya. Mas Ikhwan kerja di mana Mas Ikhwan? Di bagian Ya. pengadaan Wali Kota Surakarta. Pengadaan barang. Iya. Kenal sama kenal Pak Ardi lah. Pak Ardi Mulya Waswadani bagian apa di sana? Pak Ardi dulu satu kantor dengan saya waktu masih di Diskominfo. Dia sekarang di Diskominfo. Di Diskominfo. Nah, saya kan tahun kemarin pindah ke sini. Masih sering ketemu di sini. Oh iya. Ya. Yang lain ada di rumah atau pada kerja atau pada lagi ngapain? Sambil menunggu temennya ini baru 20 orang yang 22 ya, baru 22. Mbak Sunarsih ya, Mbak Sunarsih. Kameranya diuripno. Kameranya diuripno ben do ngerti lho. Wis ora ketemu. Ya ora apa-apa. Ini di mana jenengan? Di kantor di SMK 2. SMK 2? Iya. Sudah masuk toh? Sudah masuk toh? Gurunya ya, masuk. Saya kan bendahara, Pak. Bendahara, pantesan. Lagi masuk. Makmur, bendahara. Lemu. Iya. Lemu ya, Pak. Ya, bendahara ya. Gede toh. Iya. Halo Mbak Narsih. Iya, Bu. Iya. Ya kamerane do diuripno ngono lho, ben do ngerti. Jarang ketemu ben do ketemu kancane ngono ngerti itu. Ya, Burina piye Burina? Lagi piknik itu Bu Gina. Piknik di mana? Ya ki nang pantai no, background-nya nang pantai. Iya kan? Virtual background-nya nang pantai padahal kuwi gur nang dapur karo masak ya kan? Ya Bu. Di kantor sambil piknik Pak. Iya. Background-nya nang pantai. Ini sing jenengan bilang itu. Jadi yuk sambil menunggu temen yang lain dulu yuk. Yang lain ayo. Kameran durep ke yang ngerti kan yuk. Ini si Mila kuwi ya. Mila kuwi ora aktif iki. Rusak kamerane karo mikrofone rusak iso gur ngetik tok Mila. Ya Mbak Mila. Kan mikrofone karo kamerane kan rusak ya Mbak Mila. Mesti nek mit iki ora nek suarane, ora ning gambare gur chat gitu. Karo rebahan ya. Hamil toh Mbak kok rebahan ya ini misal hamil toh? Belum nikah ya Pak ya. Belum toh. Tak kira ya wis nikah urung to jebule. Ya. Lah kok ya urung iki. OTW menikah, Pak. OTW nikah itu, Pak. Ijazah langsung ijabsah itu nanti. Ngono ya. Jadi lulus langsung ijabsah ya. Iya. Nek Mbak Sunarsi wis nikah ya, Mbak ya? Udah, Pak. Anaknya piro Mbak wisan? Anaknya ada 1. Udah gede, Pak. Wis gede. Udah sama kayak saya, Pak. Hah? Anaknya umur piro? Udah gede saya kok. Wis gede padha kowe. Udah gede. Lah kok ya ora ditambahi kok kayak adik to ya wis gede ora kayak adik. Kapan-kapan gede. Kapan nih? Kuliah dulu, Pak, kuliah dulu. Kuliah lo kan ora apa-apa kuliah karo ndek anak. Ayo, kuliah karo ndek anak kan Bu, ora apa-apa toh. Masih menikmati, Pak. Menikmati masa apa? pacaran dulu. Masa pacaran. Lah wong kan wis suami istri kok menikmati pacaran karo ya kan dulu kan nggak kenal. Kenalnya kan setelah nikah, Pak. Kita kan nggak zina, wis. Dulu sih ora pernah pacaran langsung nikah. Kita maaf.
Aja-aja dijodohke kowe, Mbak. Jadi ra kenal dijodohke ini kon nikah dipeksa nikah ngono to, Mbak. Oh. Siti Nur Oh, saya. enggak, udah jangan bahas itu ah. Ya, aja-aja dijodohke karo bapak ibune to ora kenal kudu langsung dinikahke ngono. Sesuk langsung nikah ngono to. Sesuk nikah padahal ngerti ya, Pak ya. Dijodohke ya Enggak, seneng. jangan bahas itu. Bahas Nyatane yang lain dadi aja. siji, ya nyatane ya dadi Ya, siji kan berarti iya. ya seneng. Oh Iya iya. dong. Oh iya ya. Ini wes lagi mungkin nanti yang lain biar menyusul. Ini pada bingung apa toh? Pada bingung apa Cian? Ayo, pada bingung apa? Itulah Pak, nanti materinya seperti apa gitu, ke arahnya. ya? Bingung ujiannya, Pak. Jadi nanti Ujiannya. materinya kemana? Mau dibawa kemana? Bingung, digarap ujiannya, orang bingung ya. Masalah itu gini loh Pak, kita nggak ada materi sama sekali. Itu kan ada 4 item. Lah dari 4-empatnya itu sama sekali nggak ada yang nyantol gitu loh materinya. Nah, kan kita kemarin pilihannya apa, Mbak? 4 itu pilihannya apa, Mbak? Lupa sih Pak. Intinya Apa, kalau yuk? saya pilihnya saya gitu, ingat saya junior. Support. Ya, yang lain yang hafal. Pilihan itu apa saja, yuk, yang hafal? Programmer, junior programmer, iya, technical support, digital artist. Oh ya, oke. Ada 4 ya, junior programmer, terus apa? Digital artist sama technical support ya. Tidak ada web programming, nggak ada. Pemrograman web nggak ada. Ada, Pak. Ada. Ayo, berapa pilihannya? Saya lupa suratnya. Ayo kemana? Yang milih? Oh itu junior web programmer. Terus apa lagi tuh? Apa tadi yang chat tadi? Itu ya, ada junior web programmer, junior technical support, digital artist. Ya, 4 itu programmer, junior programmer, junior web programmer, junior technical support sama junior digital artist ya. 4 ya. Oke. Nanti ini saya jelaskan dulu. Baik, sebelumnya ini ya sambil menunggu ini saya harus menerima ini kok pada join enggak pakai emailnya UDP toh, sehingga saya harus menerima siji-siji itu. Kan jodoh duwe email UDP toh. Iya, katanya itu Ya Pak. Ya iya duwe email UDP ya. Pakainya HP Pak, yang di HP kan email. Baik, sini saya jelaskan dulu. Baik, kita mulai. Terima kasih. Ini mohon di-mute dulu yang ini suaranya masuk ya. Ya. Baik, saya jelaskan dulu mengenai apa namanya nanti ya pelaksanaan uji kompetensi atau UJK ya yang nanti insya Allah akan dilaksanakan di TUK-nya di UDP di Duta Bangsa Surakarta. Sampai saat ini belum ada perubahan ya, masih menggunakan LSP telematika, tapi kita belum tahu nanti pelaksanaannya apakah ada perubahan atau tidak, tapi sampai saat ini belum ada perubahan, jadi nanti tetap kita menggunakan melalui LSP telematika, tetapi nanti pelaksanaannya di Duta Bangsa sebagai tempat uji kompetensinya. Jadi Universitas Duta Bangsa Surakarta ini sebagai TUK-nya atau tempat uji kompetensinya. Jadi bukan yang mengeluarkan sertifikat itu juga bukan dari Duta Bangsa atau bukan dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, tapi nanti dari BNSP sertifikat itu dikeluarkan dari BNSP tetapi melalui LSP telematika ya. Jadi tetap hubungan kita Duta Bangsa sebagai TUK itu hubungannya dengan LSP telematika, nanti kaitannya dengan sertifikat dan seterusnya itu hubungannya LSP telematika dengan BNSP. Jadi kita hanya sebagai tempat uji kompetensinya, kita yang berhubungan dengan LSP telematika gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan ya nanti ujiannya sebelum nanti saya terangkan itu ya 4 pilihan itu tadi. Itu yang pertama tadi bentuk ujiannya nanti ada 3 yaitu ujian tertulis teori nanti ya tergantung dari ininya asesornya. Tapi di sana ada pilihan ganda, ada observasinya adalah wawancara, yaitu pertanyaan secara wawancara atau pertanyaan tertulis yang nanti harus dijawab dengan wawancara ya. Kemudian yang ketiga ada praktek. Ya. Jadi ada 3 itu.
itu ujian teori atau tertulisnya, biasanya nanti bentuknya pilihan ganda dan observasi atau bentuk wawancara ya, mungkin ditanya oleh asesor, ya. Ditanya atau pertanyaannya bisa secara langsung. Tapi nanti untuk pelaksanaan tahun ini itu belum ada keputusan apakah nanti akan dilaksanakan di kampus atau daring. Kalau yang kemarin karena pelaksanaannya pas bulan Maret itu ya, Maret atau April itu pas pandemi awal-awalnya ya di tahun kemarin itu. Jadi muncul pandemi pertama ya, si lockdown pertama itu, sehingga untuk pelaksanaan ujiannya tidak bisa dilaksanakan di kampus, sehingga dilaksanakan melalui online ya tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini belum tahu apakah nanti ya online atau datang ke kampus, karena yang EPT kemarin kayaknya juga harus datang ke kampus ya. Kemarin itu yang ujian bahasa Inggris kemarin kan harus offline, berarti kemungkinan besar ya ujian tahun ini juga yang UJK ini juga akan dilaksanakan seperti itu. Jadi mungkin bergantian ya, dijadwal bergantian untuk ujian di kampus. Tapi saya belum bisa memutuskan apakah nanti offline atau online ya, karena belum ada rapat dengan fakultas. Yang jelas nanti ujiannya 3 bentuk, yaitu teori tertulis, kemudian observasi atau wawancara. Ya, wawancara itu nanti langsung ditanya oleh asesor. Kemudian nanti ada prakteknya sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu kan ya. Nah, ini kalau yang ini yang kemarin ya, yang kemarin itu karena pandemi pertama, lockdown pertama, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas ke kampus secara aktif, karena kan semua di lockdown itu ya, semua di rumah semua, dosen dan semua di rumah, hari kampus libur, sehingga dilaksanakan secara online ya, kemarin melalui online, teorinya juga online, kemudian prakteknya juga online. Artinya online itu diberikan soal melalui online, kemudian dikerjakan, diberi bahan batas waktu, kemudian dikumpulkan melalui online juga. Tapi nanti kalau harus dilaksanakan secara offline di kampus ya berarti ujian teorinya juga di kampus, prakteknya juga di kampus, gitu ya, sebagai tempat uji kompetensinya. Yang jelas itu tadi ada tiga ujian ya, 3 tertulis, observasi itu bisa langsung tanya jawab dengan penguji atau asesor, kemudian praktek. Kemudian mengenai ini ya, sertifikat tadi ya, sertifikat itu berlaku hanya 2 tahun ya, perlu dipahami. Jadi sertifikat itu berlaku hanya 2 tahun. Jadi sejak misalkan nanti ujian kita bulan Mei misalkan, atau bulan April lah misalkan ya, nanti kan ujian dulu, nanti setelah ujian kan dinyatakan lulus atau tidak ya. Kalau sudah dinyatakan lulus, nanti kan diproses di BNSB sertifikatnya, kemudian nanti BNSB akan mengeluarkan sertifikat. Nah, dihitung 2 tahun itu sejak dikeluarkan sertifikat itu, berlaku 2 tahun. Ya, nanti kan sebagai syarat misalkan Anda mau melamar pekerjaan atau melamar kalau melamar suami atau istri, Anda perlu pakai sertifikat ini ya. Kalau bukan melamar pekerjaan lah ya, itu harus melampirkan ini kan lebih lebih diakui. Dan untuk pemilihannya tadi yang jadi masalah ya, pemilihan tadi kan ada 3 ini ya tadi kalau tidak salah ya. Sebentar saya sampaikan di sini kelulusan ya. Kelulusan itu semua nilai, baik nilai teori, nilai observasi maupun nilai praktek, itu harus di atas 70 nilainya ya, harus 70 ke atas. 70 ke bawah itu tidak lulus. Nanti kalau tidak lulus ya biasanya asesor akan memberikan kesempatan untuk melakukan remedi ya, atau ujian ulang atau remedi, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai ya. Jadi nilainya harus lebih besar atau di atas 70 ya, 70. Observasi, praktek maupun teori harus di atas 70 sehingga baru dinyatakan lulus. Tapi kalau nilainya kurang dari 70, misalkan teori kurang 70 ya tidak lulus, harus mengulang teorinya. Observasinya nilainya di atas 70 ya lulus. Prakteknya kurang dari 70 misalkan ya harus ulangnya. Jadi ulang salah satu misi mana yang nilainya itu belum memenuhi ya, itu diulang dulu, diremedi dulu, diberi kesempatan untuk remedi. Dan kurang di remedi tetap podo wae ya wis lulus ya. Gitu ya. Oke, gitu. Kemudian ini remedi ya. Jadi kalau tidak lulus diberikan remedi ya. Kalau sekali remedi ya, biasanya diberikan sekali remedi kalau nanti tidak lulus. Tapi biasanya kalau sekali satu remedi
nanti bisa nih lulus. Karena kan biasanya soalnya itu ya, di media dikembalikan lagi soalnya seperti itu sehingga nanti bisa untuk belajar lagi. Oke, itu kemudian ini contoh sertifikatnya. Jadi ini perlu dipahami nanti sertifikat itu ada 2 muka ya, 2 halaman. Ini halaman depan. Ini halaman depannya seperti ini. Ini nama tertulis nama Anda ya, nama, kemudian ini nomor sertifikatnya, kemudian ini adalah kompetensinya ya, kode kompetensi, kemudian ini namanya apa klasternya tadi, apakah tadi junior web programmer atau junior programmer atau junior digital artist atau junior technical support, dia akan tertulis di sini, akan tertulis di depan sini ya. Nah, kemudian ini dari BNSP. Nah, kemudian yang di bagian belakang di sini nanti ada foto, ya, fotonya jenengan yang kemarin juga unggulkan itu ya fotonya, makanya kirimkan foto yang ganteng gitu ya, yang cantik, yang rapi gitu ya, yang rapi, yang pakai dasi atau apa, jangan foto belum mandi wis foto terus dikirim di sini ya. Ya, nanti kan digunakan di sertifikat ya, di sini. Kemudian ini adalah daftar dari kompetensi yang akan diujikan. Sini misalkan nanti saya sampaikan dulu sebentar. Ini misalkan Anda ambil junior programmer, maka yang akan tampil di sini adalah kompetensi yang di junior programmer yang lulus. Ya, jadi nanti misalkan di junior programmer ada 10 kompetensi yang harus diujikan. Maka misalkan Anda lulusnya hanya 5 gitu, ya nanti akan tertulis di sini 5 di sertifikat. Hanya tertulis 5. Ya, kalau lulus 7 ya hanya tertulis 7 di sini kompetensinya. Oke. Kalau lulus semua ya akan tertulis semua kompetensinya. Itu. Ini adalah bentuk sertifikatnya. Berlaku hanya 2 tahun. Jadi kalau tadi misalkan saya belum skripsi karena masih ada beberapa mata kuliah yang kurang ya, sehingga tahun ini belum bisa skripsi. Apakah harus ikut ini? Ya boleh saja ikut ini. Kan ini berlaku 2 tahun. Misalkan tahun ini ikut ya, tahun depan kan masih berlaku untuk untuk sertifikat ini, bisa sebagai syarat untuk skripsi kan. Ya, ini. Cuma nanti kalau untuk melamar kerja kan eman-eman ya, berkurang ya. Nah, orang kerja, orang lulus kan orang melamar kerja. Padahal sertifikat hanya berlaku 2 tahun. Nah, orang lulus kadang setahun kan eman-eman gitu ya. Ya, ini silakan saja pilihan, kalau mau ambil sekarang ya silakan, kalau mau ngambil tahun depan yang ya silakan. Ini khusus yang belum skripsi. Kalau yang skripsi tahun ini kan harus ambil tahun ini ya, karena sebagai syarat nanti pada waktu ujian skripsi harus mengikuti ini kan, harus sudah mengikuti ujian sertifikasi ini. Tapi kalau yang belum, kan ada beberapa mahasiswa yang belum bisa skripsi tahun ini ya, yang angkatan 2017 ada beberapa yang belum bisa skripsi, itu bisa menunda dulu ya boleh. Tapi kalau mau ikut ya tidak apa-apa. Ya nanti tahun depan pada waktu skripsi sudah tidak perlu ikut lagi karena sudah memiliki sertifikat dan masih berlaku kan, berlakunya 2 tahun gitu. Itu kemudian saya sampaikan yang tadi ya, yang masih bingung tadi di ini. Bentar. Nah, ini adalah websitenya LSP Telematika. Kita lihat yang tadi dimasuk di programmer ya berarti ya. Nah, tadi ada junior programmer di sini nih. Junior programmer. Ini ya. Nah, ini yang harus Anda pelajari, yang harus Anda tahu tentang algoritma pemrograman, bahasa pemrograman, konsep database, pemrograman terstruktur, pemrograman OOP. Ini pengetahuan dasar yang harus Anda miliki. Masa ya pernah ngerti kan, dulu pernah belajar algoritma, pernah belajar bahasa pemrograman, pernah belajar database, ya dulu pernah belajar ajarkan database kan, pengantar database, desain database, ada sampai administrasi dan manajemen database, belajar bahasa SQL ya, kan pernah semua, pemrograman terstruktur ya, OOP atau Object Oriented Programming kan dulu sudah pernah belajar semua. Jadi mohon nanti dibuka lagi, kalau yang mengambil yang junior programmer ya diambil, yang mengambil junior programmer. Makanya kemarin kan saya sarankan yang di SE itu lebih baik ngambil yang ini kan, yang junior programmer atau web programmer itu kan sesuai dengan kompetensi yang pernah diajarkan di SE gitu. Kalau yang mengambil komputer teknik dan support ya silakan kalau Anda memiliki kemampuan gitu loh. Ini ya. Jadi kemudian ini sebentar, ini tak tarik ke bawah. Nah ini yang harus dimiliki, kemudian ini kemampuan ini ya. Ini sudah, jadi ini yang harus dipahami. Kemudian skemanya atau kompetensi yang nanti akan tertulis di sertifikat itu yang di sini. Nah ini ada 10 ini. Nah ini nanti ujiannya ini.
menggunakan struktur data. Kemudian kan dulu pernah belajar algoritma pemrograman, pernah diajarkan bagaimana struktur data. Ini menggunakan struktur data, ya, penggunaan tipe data, variabel dan seterusnya. Ini nanti yang ditanyakan di sini, ya. Nah, kemudian ini menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis tag grafik multimedia. Ini perintah yang ada di bahasa pemrograman yang berbasis tag atau grafik. Kemudian ini apa namanya, menggunakan subrutin ya. Nah, pernah kan belajar fungsi, belajar function atau belajar prosedur. Kalau Anda dulu pernah belajar bahasa pemrograman atau algoritma, dulu kan pernah diajarkan itu belajar subrutin ya, apa namanya, prosedur, function dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini mengimplementasikan ya pemrograman terstruktur ya, menggunakan bahasa Pascal atau bahasa C. Ya, kemudian ini menggunakan library, menggunakan SQL ya. Ini kan pernah belajar kan Anda belajar database ya, kemarin pasti diajarkan SQL. Bahasa SQL mulai dari DDL, DML ya, atau data definition language ya, bagaimana perintah membuat tabel, bagaimana perintah membuat database, bagaimana membuat perintah DML-nya ya, database data manipulation language ya, perintah insert, update, select dan seterusnya. Nah, itu saya akan nanti buka lagi. Kemudian menerapkan basis data, kemudian mengimplementasikan algoritma pemrograman. Kemudian membuat program dan melakukan pengujian. Bagaimana pengujian program ini, kira-kira nanti 10 kompetensi ini nanti yang akan tertulis di sini, di tadi yang saya sampaikan teman-teman tadi. Nah, di sini di sertifikat ini kan. Nah, kalau nanti 10-10-nya lulus ya 10-nya akan tertulis di sini. Tapi kalau misalkan nanti tapi harus lulus semua, tidak boleh tidak lulus. Sekarang harus lulus semua, 10 ini harus lulus semua. Kalau dulu boleh lulus 8 atau 9, tapi sekarang kayaknya harus lulus semua. Kalau salah satu tidak lulus, ya tidak lulus. Karena tadi kan ada nilai ini kalau kurang dari 70 kan tidak lulus. Jadi kan nilainya harus di atas 70. Dari 10 soal 10 materi ini, maka di total harus nilainya di atas 10. Di atas 70. Ya, kalau kurang dari 70 maka tidak lulus. Nah, ini untuk yang apa namanya, junior programmer. Kemudian tadi ada apa tadi, ini ya, junior web programmer. Nah, ini sama yang harus dimiliki pengetahuan ini ya, mengenai konsep apa namanya, relational database. Ini kan pernah diajarkan database ya, pernah diajarkan database kan. Nah, ini kan dua programmer maupun junior programmer ini pasti akan mempelajari mengenai database. Dulu pernah belajar pengantar database, kemudian desain database dan manajemen administrasi basis data, itu kan semua belajar di situ. Sekarang nanti dibuka lagi untuk bisa ini ya, bagaimana konsep relational database, kemudian konsep security data. Nah, ini kaitan dengan di web ya, kemudian konsep client server programming ya. Bagaimana karena web ini kan konsepnya adalah client server kan, Anda membuat web server kan yang nanti akan diakses oleh klien ya. Nah, ini bagaimana konsepnya. Kemudian skemanya bisa dilihat di sini. Ini keterampilannya ini ya. Bisa pemrograman web HTML, kemudian menggunakan DBMS ya. Kemudian harus bisa query dasar, harus tahu. Nek sing pinter web, silahkan ambil junior web programmer. Tapi kalau Anda ketua FWP kok ora iso ya. Iya, jangan ambil ini ya. Jangan ojo tiru-tiru karo kancane ngono lho. Sesuaikan dengan kemampuan sendiri, karena nanti sertifikat itu kan ya akan ini ya dipertanggungjawabkan. Nanti kalau Anda ngelamar kerja, wah ya web programmer misalkan sertifikatnya, tapi ternyata dulu pas ujiannya ya raiso ya, turun koncone misalkan ya. Nah, sesuai dengan kemampuan saja. Misalkan mampu nih programmer ya pakai programmer saja ya. Kemudian kalau yang web ya silakan ambil web itu. Ini yang diujikan. Kemudian skemanya nih ada 8. Kalau yang web programmer ada 8 kompetensi yang nanti akan diujikan. Sama tadi menggunakan struktur data, sama di programmer Java juga menggunakan struktur data. Kemudian mengimplementasikan user interface, kemudian melakukan instalasi, bagaimana menginstal software pemrograman. Nah, kemudian menggunakan ini ya, kode dan prinsip sesuai dengan guidelines dan best practice. Kemudian mengimplementasikan pemrograman terstruktur kan, dan seterusnya sampai dengan melakukan debugging. Nah, ini kira-kira nanti 8 kompetensi ini yang akan diujikan di junior web programmer.
yang teori maupun yang praktek. Kalau yang praktek nanti biasanya menjadi satu kan. Kalau praktek kan kita biasanya diberikan kasus, berikan satu kasus untuk menyelesaikan. Tapi kan kasus itu pasti sudah menaungi, sudah mengimplementasikan 8 unit ini. Ya. Tapi kalau nanti di teori, ya pertanyaan teori ya ada pembagian. Oh ini teori, pertanyaan teori mengenai ini, ya, pertanyaan teori mengenai ini, pertanyaan teori mengenai ini gitu. Tapi kalau praktek biasanya kita diberikan kasus, soal kasus, kemudian nanti disuruh mengerjakan dan mengerjakan kasus itu, menjawab kasus itu pasti Anda akan melakukan ini semua. 8 unit ini pasti akan Anda lakukan gitu. Itu yang junior web programmer. Kemudian apa lagi tadi? Ya ini junior technical support. Ini yang junior technical support ini harus memiliki pengetahuan dasar tentang perangkat hardware dan software. Kemudian menyelesaikan masalah troubleshooting. Jadi berarti harus memiliki keterampilan melakukan instalasi hardware maupun software. Jadi bagaimana menginstal atau hardware ya, memasang perangkat hardware, misalnya memasang hard disk, memasang prosesor, memasang ini ya. Karena biasanya yang diambil di anak D3 TK ya. Jadi mengambil ini technical support karena bias dulu diajarkan bagaimana memasang hardware ya, merakit komputer, menginstal komputer dan seterusnya. Kemudian melakukan inventarisasi hardware, software, perawatan hardware dan software. Ini yang harus dimiliki. Kemudian skema nanti yang diujikan ini ada 10. Yaitu mengidentifikasi perangkat penyusun komputer, melakukan inventarisasi hardware, melakukan inventarisasi software, memperbaiki CPU atau central processing unit, melakukan setting BIOS, ya, melakukan instalasi OS, melakukan instalasi software aplikasi, merawat sistem operasi, melakukan restore sistem operasi, membackup data dan sistem. Ini kira-kira nanti yang akan diujikan di skema ini, skema junior technical support. Ya, ini. Ya silahkan kalau Anda memiliki kemampuan ini ya boleh saja, tapi kalau tidak memiliki kemampuan ya jangan ambil, karena kan kalau di SI kan tidak pernah diajarkan untuk ini kan praktek untuk technical support ini. Biasanya ini yang diajarkan di anak D3 ya, D3 teknik komputer. Itu kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Sebentar, multimedia ya. Kayaknya sekarang diganti bukan lagi digital artist, tetapi diganti junior design grafis. Dulu di multimedia ini ada junior digital artist, sekarang diganti dengan junior design grafis. Nah, silahkan kalau yang memiliki kemampuan untuk mendesain grafis, ya silahkan ambil ini. Kemampuan yang harus dimiliki ini mengoperasikan pengolah gambar vektor. Ya, nanti saya kurang tahu karena saya belum pernah ini menjadi asesor ini ya. Apakah nanti menggunakan Corel atau apa, saya kurang tahu, menggunakan perangkat software yang digunakan ya untuk mengolah gambar vektor. Intinya ya dia harus bisa mengoperasikan pengolah gambar vektor, entah itu menggunakan Corel atau yang lain ya. Kemudian mengoperasikan aplikasi multimedia menggunakan Flash atau yang lain ya. Kemudian memiliki pengetahuan tentang prinsip perancangan visual. Ini yang harus dimiliki keahliannya. Kemudian skemanya yang akan tertulis di sertifikat ini ada 8 ini ya. Ini menerapkan pengetahuan dasar desain, mengoperasikan perangkat lunak desain ya, menerapkan pengetahuan produk desain. Ini multimedia Bang ya. Kemudian membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital ya. Karena harus memiliki kemampuan ini, bagaimana manipulasi gambar-gambar digital. Dimanipulasi ini mungkin diedit atau diolah lah gambar digitalnya itu ya, biar menjadi gambar yang lebih menarik misalkan ya. Kemudian bagaimana mengoperasikan aplikasi multimedia, kemudian membuat prinsip rancangan visual. Ini kira-kira nantinya yang akan diujikan di desain grafis. Nah, kalau di SI kan belum pernah, tidak ada ya mata kuliah grafis ini atau multimedia. Yang ada itu di TI ada dasar multimedia ya. Jadi silakan kalau misalnya memang teman-teman semua mampu mengenai desain grafis, ya akan ambil desain grafis. Tapi pesan saya ya, ambil yang sesuai dengan kemampuan, karena nanti akan sertifikat ini tidak hanya sebagai syarat untuk mendaftar skripsi, tapi nanti setelah Anda lulus itu akan digunakan untuk sebagai pendukung waktu Anda melamar pekerjaan. Selain Anda melamar pekerjaan dengan ijazah, juga bisa melampirkan sertifikat kompetensi ini
Sehingga nanti kalau memang sertifikat kompetensi ini sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing kan bisa mendukung. Tetapi jangan sampai nanti Anda mengambil ini hanya ikut-ikut temannya hingga tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga nanti ya dilalah lolos gitu kan, ada sertifikat nanti digunakan untuk melamar kerja. Anda bisa desain grafis, misalkan sertifikatnya desain grafis, padahal tidak bisa, itu kan malah ini ya menjadi ini sendiri ya nanti di pekerjaan misalkan. Itu jadi itu 4 itu yang akan diujikan ya, skema cluster yang nanti akan diujikan di UJK pada tahun ini. Tapi untuk pelaksanaannya saya belum mendapatkan info apakah nanti akan dilakukan secara offline atau maupun dilakukan secara online. Itu kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu? Silahkan. Halo. Halo, untuk yang observasi itu gimana maksudnya, Pak? Observasi nanti asesor bertanya secara langsung asesor. Misalkan bertanya, misalkan Anda pas tengah-tengah mengerjakan, asesor bisa bertanya, Mbak ini apa maksudnya coding ini, bisa saja kan tanya. Namanya observasi kan dia wawancara, bertanya gitu kan ya, tanya langsung dengan peserta. Nah nanti kalau ditanya Anda bisa menjelaskan, oh ini Pak fungsinya ini, untuk ini misalnya. Gitu. Jadi observasi itu tanya. Siap. Ada lagi? Ada lagi? Ada referensi materi nggak Pak? Kayak seperti ya, refreshing, EPT itu. Kayak EPT dulu ada beberapa pertemuan ya, gitu. Ada ya? Refreshing materi hanya ada, tapi hanya sekali biasanya. Menjelaskan materinya ini, nanti terus apa yang harus pelajari gitu. Ada. Nanti refreshing materi ada. Ada lagi? Ada lagi, yuk silakan. Pak Eko. Ya. Maaf Pak, sebelumnya saya kan kemarin belum daftar Pak. Apakah bisa daftar lagi ya? Kemarin kelupaan. Linknya masih dibuka belum? Coba dicek linknya. Kayak kalau masih belum ditutup masih bisa. Oh iya Pak. Coba dicek lagi link pendaftarannya itu ya. Ya. Pak Eko. Ya. Kalau yang saya tadi kebetulan nggak ngikutin 100% sih, yang sudah milih terus diganti itu gimana? Bisa. Kalau yang sudah mengisi kemarin sudah daftar, kemudian kok pilihannya ternyata tidak sesuai, nanti bisa diganti. Nanti menghubungi, nanti saya sampaikan ya, menghubungi sama Bu Sri Sumalinda. Coba nanti saya tanyakan dulu nanti untuk proses penggantiannya menghubungi siapa. Tapi bisa diganti sebelum ujian, karena awal-awal ini bisa disampaikan dulu mau ganti apa gitu, bisa ganti. Oh ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi yuk. Pak, tolong yang tadi apa itu yang skema sama materi yang mau diujikan tadi nanti bisa ya Pak ya? Oh, skema? Skema tadi loh yang nantinya mau diujikan apa aja tadi. Nah itu di link di websitenya itu juga ada tadi ya, bisa dilihat di sana juga boleh, di link websitenya lsptelematika.or.id tadi. Anda bisa datang ke sini di ini loh. Nah ini Anda buka di sini aja, nanti di sini bisa dilihat sendiri. lsp-telematika.or.id. Nanti silahkan yang programmer di web programmer dan jurnal programmer di bagian programmer di sini. Kemudian untuk technical support di bagian technical support di sini. Kemudian untuk yang multimedia, yang digital tadi di bagian multimedia di sini, yang junior design grafis ini. Itu
bisa dibuka di sini sama kok. Oh, ini memang dari sini kok, Pak LSP telematika. Itu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, yang lain? Yuk silakan, sudah jelas apa masih bingung apa piye arep milih apa wis mantep karo pilihan ini ya ora apa-apa. Terus sinau, nek wis mantep pilihannya terus disinau gitu. Petang tahun kuliah masa ya algoritma ya lulus tahun semester pertama loh. Ya lali kok Pak. Algoritma kan lulus semester siji kan tinggi terus toh. Anda bikin program itu kan gunakan algoritma. Anda bikin program aplikasi kan gunakan database. Nah, berarti kan perintah-perintah itu kan ya pernah ini loh. Sapal ya. Sapal kudu perintah database apa SQL, algoritma itu apa mesti ya. Ya, ada yang bertanya nih. Apa ya? Ya 3 satu hari. Nanti dari satu hari itu nanti ujian tertulis, teori dan praktek itu dalam satu hari. Tidak lama loh ujian, paling butuhkan waktu berapa ya 4 jam lah untuk ujian semua ini. Ya, untuk ujian teori tertulis satu teori dan wawancara dan prakteknya. Tidak lama, paling butuh 4 jam untuk misalnya nanti masuk jam 8 ya jam 12 ya, jam 12 selesai. Tapi kalau nanti Anda kalau harus ke kampus ya berarti Anda harus izin ya dari kantor ya. Yang tidak ya sehari ya. Nanti sesuai jadwal lah, nanti untuk penjadwalan kan nanti disesuaikan dengan yang ada di kampus ya, asesor. Tampilnya 3 waktu sekali ya, dalam satu waktu, tidak ganti hari. Jadi 3 tadi ujian tadi tertulis satu teori, wawancara atau observasi dan satu lagi praktek itu dalam satu hari. Jadi tidak beda hari, itu ya. Yang lain? Itu plannya tesnya kapan, Pak? Nanti diumumkan ya kapan pelaksananya. Tadi di pengumuman itu bulan apa rencana? Kayaknya belum ada. Belum ada ya. Nanti diumumkan nanti kalau sudah ada jadwal. Kan menunggu dulu keputusan ininya ya. Kan harus ini dulu direkap dulu pesertanya berapa yang ngambil junior web programmer berapa, yang ngambil junior programmer berapa dan seterusnya. Nanti kan setelah tahu nanti baru disesuaikan dengan waktunya ya, waktu untuk ujiannya. Nanti akan saya share kalau sudah muncul jadwal kapan pelaksanaan, nanti informasinya nanti saya share di grup skripsi itu. Yang lain? Kan cukup. Wis sudah ngajongko aja bingung meneh, kono bingung ngono. Sudah. Mbak Mila, lah ke orang Mbak Mila. Mbak Mila kayak ini sih sempat bingung. Nah, ini cek bingung apa Mbak Mila? Mesti orang jawab, dheweke orang di mikrofon. Telepon. Sudah cukup? Bu Dina sudah cukup? Sampun, Pak. Ya. Mbak Mila itu ngetik tok wong dheweke orang di mikrofon kan sudah, Pak. Terima kasih. Yes. Ijek Mas Jino piye Mas Jino? Kayak ini Mas Jino sing tekok. Saiki Mas Jino piye? Tanya ndak Mas Jino. Gabung lagi Mas Jino. Mas Jino. Iya Pak. Iya. Iya. Tanya tak?
enggak dulu Pak, mungkin cuma temennya yang tadi yang udah ditanyain apa. Oh ya. Kalau mau ganti tadi. Kalau apa? Kalau yang udah daftar kan ada kemungkinan ganti atau tidak tadi. Oh, bisa nanti saya share untuk proses gantinya ya. Ya Pak, siap. Ya. Pak Eko. Nggih, Mbak Dela. Piye? Maaf, enak suara anak nang kono wis ndak enak to, ya? Dereng, Pak. Lah kuwi anak nang kono. Pak mau tanya, Pak. Tadi saya joinnya ternyata telat yo periksa nang bedan no, masuk yo lapor nang kene. Pak Eko. Lah piye? Itu nanti pelaksanaannya online apa offline? Tadi sudah saya sampaikan. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan keputusan apakah online maupun auto offline. Kalau yang tahun kemarin karena dulu pelaksanaan di awal masa pandemi awal-awal ya, dulu lockdown itu kemarin online. Tapi kalau saat ini kan katanya wis mulai ya, wong EPT sekarang kan sudah offline kan. Ya kemungkinan nanti yang tahun ini yang ini juga offline kemungkinan ya. Tapi saya belum bisa memberikan ini karena belum ada keputusan dari ini ya, dari fakultas apakah nanti harus dilaksanakan dengan online apakah harus dilaksanakan dengan offline. Itu Mbak. Oh iya Pak. Sama dulu gimana? Mau tanya lagi. Kalau biasa gimana? Tapi nggak soal uji materi Pak. Nah soal apa? Soal jodoh? Ya jangan tanya di sini karena soal jodoh. Enggak, itu loh Pak. Soal EPT. EPT? EPT. Kenapa EPT-nya? Kalau masih belum lulus juga pas revisian itu gimana ya Pak? Kebangetan karena lulus meneh. Pak lah Tenang Mbak, akan kancane. Yes. Jawa, kula tiyang Jawa lho Pak. Oh iya padha, aku ya bolak-balik lulus kok Mbak. Lah nggih ya berusaha terus, ayo padha-padha berusaha kita ya toh. Iya, saya ya ngakoni nek wong ora bahasane dhewe iki ya nek dipelajari iki ya rada angel ya, susah. Iya. Nah itu nanti lihat aja keputusan nanti. Ini kan dikasih kesempatan remedi toh. Iya, udah. Nanti kalau memang udah nanti kan lulus meneh ada mudah-mudahan diberi kesempatan remedi lagi. Kalau tidak, kalau suruh bayar lagi ya monggo, bayar lagi aja. Ya mudah-mudahan tidak remedi lagi tapi nilainya apik ngono toh. Ya itu yang diharapkan kan nilainya apik langsung bisa remedi meneh. Nggih toh, Pak. Ya. Ngono Mbak Dela ya. Iya. Ada lagi? Pak, masih mau tanya Pak. Ini tadi kan di setiap poin tadi kan nilainya 70 ya Pak ya? Di atas 70. Di atas 70. Itu 70 masuk atau tidak Pak? Gimana? 70 itu masuk atau tidak Pak? Enggak kan di atas 70. Kalau lebih besar 70. Berarti 70 ke bawah kan orang masuk. Tidak lulus. Berarti kalau nilainya jenengan 70 ngono orang lulus. Oh, siap. Ya, berarti harus 71 ngono lho, ya. Oh, siap, terima kasih. Ya, terus ada lagi. Halo Pak Eko, cintanya Pak. Oh iya Mas Wahyu, monggo. Itu nanti kan kemarin saya salah milih. Nah itu nanti kalau ganti itu ngisi seperti biasa yang awal. Nanti saya sampaikan ya. Nanti tak tak komunikasi dulu dengan panitia. Oh iya Pak. Nanti bisa diganti bisa ganti pilihan bisa. Tapi caranya bagaimana nanti komunikasi dulu dengan panitia ya cara menggantinya. Nanti tak share di grup skripsi. Kamu ikut grup skripsi toh? Ikut Pak, ikut. Ya nanti tak sampaikan di sana ya. Iya siap Pak. Untuk Met ini nanti di-upload di YouTube ya Pak. Aku soalnya aku tak upload terus ora tau subscribe sih. Udah ya Pak. Oh wis ya. Ya makasih Pak. Ya. Yang lain. Mbak Tias ada tanya enggak? Nah, Tias iki kita bripik-bripik iki nek lulus atau ijazah langsung ijabsah, ya ta? Ya Mbak Tias. Boten Pak. Ora ya. Ora maksudnya ora ijab. Ora ijab. Belum tahu. Belum tahu. Ya, belum tahu ijabnya kapan ya. Oke.
Sudah, yang lain ayo cepet. Ada enggak kalau Pupung ketemu loh, silahkan tanya di sini, cek do bingung-bingung wi banyak. Udah cukup? Mbak Mila, tanya apa Mbak Mila? Pak mau tanya. Wes, saya di mikrofon ya lagi. Ya udah nggak jadi Pak. Oh ya si Dono, iya dek apa? Misalkan salah satu yang nggak lulus itu apa ngulang semua Pak? Misalkan Nah, teori ngulangnya atau ngulang satu saja. Kalau yang tidak lulus teori, yang diulang teori saja. Kalau yang belum lulus yang praktek, yang diulang praktek saja. Ngono. Ngerti? Iya Pak. Ngono. Jadi sing diulang sing ora lulus. Misalnya teorinya nilainya kurang dari 70, ya sing diulang teorinya. Kalau yang prakteknya yang nilainya kurang dari 70 ya sing diulang prakteknya, yang lain tidak diulang. Kalau observasi biasanya ya ngerti lah nek kowe iso jawab ngono mesti wis lulus ngono. Jadi gampang DTKI iki iso jawab ngono lulus. Ngono. Penting jawab wae, penting TKI jawab ngono wae. Yo, yang lain. Mas Mubain, enak. Sudah ya. Siap Pak, Insya Allah Pak, udah. Oke, kalau sudah mau tanya ya. Pak. Oh ya, siapa ini? Mau tanya. Mbak Kris. Jenengmu siapa? Iya. Krizaza. Pak. Oh, kok jenenge Krizaza? Nang kono jenenge Krizaza ngono. Itu cuman alamat email aja. Oh, alamat email. Kristanti ya. Iya, Mbak Kris. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Misal kan nilainya kan di bawah 70 kan berarti tidak lulus ya, Pak. Kalau misal ada remedi, terus remedinya itu juga tidak lulus, apakah itu nanti mempengaruhi kelulusan akhir, Pak? Wes angel tiga remedi ora lulus meneh. Angel. Lulus, harus lulus. Ya, semoga lulus, Pak. Lulus. Tapi kalau lulus. Remedi meneh sampai lulus. Oh, gitu. Sampai lulus. Terima kasih. Ya, di remedi meneh sampai lulus ya. Siapa mana? Herliani mau tanya? Herlina. Herlina apa Fatma Safitri? Ada enggak? Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke, baik. Terima kasih kalau cukup. Nanti kalau masih bingung ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Siapa ini? Boleh ditanyakan di grup. Enggak jadi Pak. Oh ya, ya. Baik, terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini sudah mendapatkan pencerahan ya, sehingga tidak bingung lagi mau pilih apa. Nanti silahkan kalau yang sudah mantap dengan pilihannya ya sudah ditekuni itu, dipelajari, nanti dipersiapkan untuk ujiannya. Tapi kalau masih saya salah milih ini ya silahkan nanti akan saya segera share untuk gantinya, prosesnya bagaimana untuk menggantinya. Tapi intinya bisa diganti pilihannya itu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.